Setelah berhasil menginstal Minecraft Education, maka akan muncul shortcut di layar laptop atau PC kita. Untuk memulainya, klik saja shortcut ini. Sesudah itu kita perlu sign in terlebih dahulu. Ini saya akan menggunakan akun yang lain, bukan yang ini ya. Nah, tuliskan akun Microsoft kita, akun Office 365. Next. Kemudian masukkan passwordnya. Sign in. Tunggu dulu. Nah, sesudah muncul tampilan seperti ini ada beberapa pilihan. Yang paling atas ada play, apabila kita akan langsung bermain. Kemudian ada hour of code, ada settings, dan ada switch account. Switch account ini artinya kalau kita mau berpindah ke akun yang lain. Pada game Minecraft ini ada ini ya, tokoh kita atau avatar. Ini bisa kita ganti dengan cara klik ini, gambar hanger ini. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti avatarnya sesuai yang diinginkan. Misalnya ini saya ganti dengan ini. Nah, dia akan berubah. Atau bisa memilih yang lain lagi. Di sini ada banyak pilihan. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau sudah, klik confirm. Nah, di sini saya akan tunjukkan setting atau pengaturan yang bisa dilakukan pada Minecraft Education ini. Saya klik setting. Nah, di sini ada yang pertama itu kita bisa mengatur keyboard dan mouse. Saya klik. Nah, di sini bisa dilihat apa yang bisa dilakukan pada Minecraft kita melalui keyboard dan mouse. Jadi, misalnya ini ya, ketika kita mau menyerang itu ada tombol 1, kemudian misalnya kita mau drop item atau meletakkan sesuatu, melempar sesuatu, itu kita tekan tombol key. Kemudian untuk hotbar slot 1, jadi nanti ada hotbar pada tampilan layar game Minecraft ini, kita cukup ketik angka sesuai hotbar yang slotnya kita inginkan aktif. Kemudian, jadi hotbar itu nanti ada 9 ya. Nah, jadi ini cukup ngetik angka 1 sampai 9 pada keyboard. Kemudian nanti ada inventory, untuk mengaksesnya cukup klik atau ketik E atau tekan tombol E pada keyboard. Dan selanjutnya di sini semuanya sudah tertulis, jadi ketika kita membuka kita bisa melihatnya di sini pada pengaturan. Kemudian di sini ada controller, ini apabila kita bermain dengan menggunakan stick tambahan, ada touch, kemudian ada profile. Nah, ini adalah profile kita, akun kita sebagai pemain. Di sini saya memakai akun yang terlihat pada garis atau baris paling atas ini. Kemudian ada video, ini bisa diatur juga nanti tampilannya. Paling atas ada brightness-nya, di sini 50%, boleh ditambah atau dikurangi dengan menggeser ini. Digeser ini. Kemudian kamera perspektifnya ini juga bisa diubah. Ada first person, third, kemudian third person front dan third person back. Ini saya pilih first person saja. Kemudian tampilannya bisa dibuat full screen, hide hand, dan sebagainya. Jadi ini nanti bisa dicoba-coba akan seperti apa tampilan layarnya. Ini ada HUD opacity juga bisa diatur dengan menggeser ini. Ini juga ada change screen save area, ini bisa diatur juga, bisa diklik. Nah,
Jadi ini bisa dicoba-coba nanti pengaturannya seperti apa. Tidak akan saya tunjukkan satu demi satu, silahkan apabila mau bermain bisa dicoba terlebih dahulu. Kemudian ada audio. Nah ini volumenya bisa dikurangi. Misalnya nih musiknya saya kurangi. Nah suaranya akan semakin pelan. Di sini 100% dia akan keras. Misalnya saya jadikan 50% saja. Kemudian sound volume, jadi suara yang timbul ketika kita bermain, ini juga bisa diatur. Terus di sini ada global resources, ini bisa dicoba. Nah, ini ada Minecraft texture pack. Saya kembalikan ke defaultnya saja. Ada storage. Storage ini apa yang sudah ada pada Minecraft kita akan terlihat di sini dan sudah memakan memori atau penyimpanan sebesar berapa. Ini akan terlihat di sini. Kemudian ada language atau bahasa. Ini bisa kita atur dan di sini ada bahasa Indonesia. Silahkan dipilih lebih nyaman dengan yang mana. Kalau saya tetap mau pakai ini saja, English US. Kalau sudah selesai mengatur, silakan klik panah ke kiri nih. Nah, sesudah itu kita bisa mulai bermain dengan klik play. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ini ada view my world, artinya kita bisa melihat dunia yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bermain, sudah membuat. Nah, nanti akan tampil di sini. Terus di sini ada view library. Kalau saya klik, ini akan terlihat library atau yang sudah tersedia di situ. Nanti seperti apa bisa dilihat. Misalnya ini saya klik. Nah, di sini ada lagi banyak pilihan yang bisa dipilih ketika kita mau bermain. Nah, ini saya kembali aja. Ini juga demikian. Kalau diklik di dalamnya nanti ada banyak pilihan. Terus di sini ada how to play. Apabila kita sebagai pemula dan belum terlalu paham bagaimana cara bermain, di sini nanti akan ada petunjuk how to play, bagaimana bermainnya. Nah, di sini. Ini ada tutorialnya, ini start here, kalau mulai dari awal bagaimana, bisa diklik, nanti akan terlihat. Misalnya saya klik ini. Nah, movement, kalau bergerak pada Minecraft bagaimana, place and break, kalau meletakkan sesuatu, memecahkan bagaimana. Nah, di sini ada semua, bisa dibaca satu demi satu agar kita bisa memainkan game ini. Saya kembali lagi. Nah, kemudian ini ada pilihan create new. Ini artinya kita akan memulai world atau dunia baru. Kemudian di tengah ini ada join world. Join world ini kita lakukan apabila kita diajak bergabung ke permainan yang sudah dimulai oleh orang lain. Jadi nanti kita akan bisa bermain bersama dengan orang lain. Saya klik saja di sini, join world, apabila mau bergabung dengan orang lain yang sudah mulai bermain. Kemudian di sini ada enter join code. Jadi orang yang mengajak kita untuk bergabung dalam permainannya itu akan memberikan kita kode yang kemudian dimasukkan ke sini agar kita dapat bergabung dengan permainan orang lain. Caranya seperti itu. Jadi misalnya dia memberikan kode ini ya, balon. Berarti ini kita klik taruh di sini. Klik aja. Nah, kemudian misalnya kode berikutnya rail, klik saja. Jadi seperti itu. Apa yang dimasukkan ke sini itu tergantung code yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena di sini belum ada yang mengajak saya bergabung, ini saya tutup saja. Untuk memulai, saya klik create new. Misalnya ini saya klik new. Nah, seperti ini. Nah, ini word name-nya, nama dunia kita bisa dituliskan. Ini saya tulis aja latihan 2 ya, karena saya sudah punya latihan 1. Kemudian setelah diberi nama, jadi ini tadi saya beri nama latihan 2 ya, kita perlu mengatur ini, default game mode-nya.
itu ada dua pilihan, survival dan kreatif. Silahkan dipilih salah satu, modenya yang mana, saya pilih survival. Kemudian di sini ada difficulty, tingkat kesulitannya itu seperti apa. Di sini ada 4 tingkat, peaceful, easy, normal, dan hard. Jadi semakin ke bawah ini tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Nah ini saya karena sebagai pemula saya pilih ini saja dulu, peaceful. Kemudian selanjutnya ada permission level for student who join your world. Nah siapa yang diizinkan untuk bergabung ketika kita menginginkan bermain dalam partisipan atau peserta yang lebih dari satu. Ini ada pilihan visitor, member, atau operator. Nah, ini saya pilih member saja. Jadi orang-orang yang berada dalam satu organisasi kita. Kemudian world type-nya ada pilihan flat, infinite, dan old. Saya pilih ini saja. Nanti bisa dicoba perbedaannya seperti apa. Kemudian selanjutnya mungkin ini tidak perlu saya atur saja. Tapi kalau ketika Anda menginginkan mengatur, bolehlah nanti dicoba-coba. Sesudah itu, add-on-nya tidak perlu ditambahkan. Kita bisa langsung mulai dengan play. Kalau kita klik host, artinya kita akan mengajak bermain orang lain. Nah, tampilan layarnya akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan di awal sebagai kodenya, kode untuk join atau untuk bergabung atau join code. Nah, ini otomatis muncul. Ini nih, ada book and quill, ada Steve, ada panda, ada Steve lagi. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke kotak-kotak yang saya sampaikan di awal tadi ketika kita mau bergabung ke permainan orang lain. Ini bisa kita ubah bisa dengan klik ini. Klik tombol paling kanan ini. Nah, ini making a new join code. Nah, ini bisa membuat join code atau kode untuk join yang baru. Nah, ini sudah berubah. Jadi, untuk mengajak orang lain bergabung pada permainan kita, kode ini kita berikan ke mereka. Ada ini ya, apa nih? Liama, potion, big X, kemudian carrot. Ada 4 ini. Selain itu, bisa juga bergabung menggunakan IP address ini. Jadi itu ya caranya mengatur agar permainan ini bisa dilakukan secara bersamaan. Ini saya back saja. Setelah kita masuk pada area seperti ini, apabila kita mau bergerak maju, tekan tombol W pada keyboard seperti ini. Nah, kemudian di layar terlihat ada tanda plus. Jadi tanda plus ini semacam pointer yang akan menunjuk satu objek di mana kita akan melakukan sesuatu pada objek tersebut. Bisa memukul, bisa mengambil, bisa meletakkan. Nah, itu tanda plus ini kita posisikan pada objek yang dimaksud terlebih dahulu. Nah, tadi untuk maju kan pakai W, sekarang untuk mundur kita pakai S. Seperti ini. Sekarang misalnya saya mau berputar dengan arah pandangan di sekeliling, cukup dengan menggerakkan mouse kita saja. Kemudian untuk bergerak ke arah kiri, dengan tekan tombol A. Nah, ini bergerak ke arah kiri. Untuk bergerak ke arah kanan, tekan tombol D. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melompat, tekan space. Nah, ini. Jadi misalnya kita mau melompat sambil maju, ya berarti tekan tombol space sama W secara bersamaan. Nah, seperti itu. Melompat sambil mundur. Nah, kemudian misalnya kita mau melakukan sesuatu pada pohon ini. Lihat di situ ada tanda plus. Kita maju dikit. Ini ada pohonnya. Nah, ini saya klik mouse kiri. Nah, dia memukul. Nah, kemudian di sini lihat ada balok yang bisa kita ambil. Maju saja. Maju saja terus. Nah, ini sudah terambil.
Tandanya apa? Tandanya balok itu sudah masuk ke hotbar. Hotbar itu adalah kotak-kotak yang ada di bawah layar itu pada hotbar nomor 1. Nah, untuk mengaktifkan hotbar itu cukup kita tekan tombol angka dari angka 1 sampai 9 sesuai dengan kotak yang akan kita aktifkan. Ini sekarang posisi yang aktif adalah pada kotak nomor 1. Nah, sekarang kalau saya aktifkan nomor 2, berarti saya tekan tombol nomor 2. Seperti ini. Kalau ini nomor 1, terlihat bahwa balok itu dalam posisi dipegang ya. Untuk meletakkan, itu saya mundur dulu ya. Saya mundur dulu, mau saya letakkan dulu. Misalnya saya taruh di sini. Saya taruh aja di sini. Saya klik kanan. Nah, ini adalah posisinya. Kemudian misalnya saya mau ambil bunga ini. Klik aja di sini. Tekan mouse kiri. Nah, itu lihat ada satu bunga. Sudah masuk ke hotbar nomor 1. Ini masih ada satu lagi, deketin aja, kemudian tanda plus ini kita arahkan ke situ, maju aja. Nah, kita lihat pada hotbar nomor 1 sudah ada gambar bunga dengan angka 2, artinya pada hotbar nomor 1 itu ada 2 buah bunga yang baru saja kita ambil. Kemudian misalnya, oh bunga itu tidak akan saya gunakan apa-apa, saya mau buang lagi. Kalau mau dibuang berarti kita drop. Lihat di pojok kanan bawah layar, pada baris paling bawah, itu ada drop, itu kita tekan tombol key. Nah, dia sudah terlempar keluar lagi, dan pada hotbar kotak nomor 1, tinggal satu bunga yang ada di situ. Nah, selanjutnya, untuk keluar dari permainan, itu cukup tekan tombol escape pada keyboard, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan klik save and exit. Sekali lagi kita klik save and exit karena di sini ada pertanyaan, apakah kamu yakin untuk menyimpan dan keluar dari game, save and exit. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Sekarang misalnya saya akan melihat atau akan masuk ke permainan yang sudah ada sebelumnya, berarti kita klik ini, view my world. Nah, misalnya saya akan masuk ke latihan 1 yang sudah saya miliki sebelumnya. Play. Tunggu dulu baru loading. Jadi, lamanya loading ini tergantung dari jaringan internet dan juga spek komputer kita. Nah, sekarang di sini akan saya tunjukkan bagaimana kalau berjalan di atas air. Kalau misalnya kita menginginkan jalan atau pergerakan ke depan itu cepat, tekan tombol W sama kontrol bersamaan. Nah, seperti itu. Nah, dia masuk ke dalam air. Dia tetap bisa jalan maju di dalam air. Apabila pengen menyelam, tekan tombol shift. Kalau tidak, cukup jalan saja. Seperti itu. Nah, untuk lompat, tekan space. Jadi, seperti itu ya cara kita bermain pada game Minecraft. Saya keluar dulu. Save and exit. Setelah muncul tampilan seperti ini, artinya kita masih ada di masih ada di dalam akun kita, masih sign in. Untuk keluar, tekan tombol escape lagi. Kemudian di sini ada pertanyaan, do you want to exit Minecraft? Oke. Nah, kita sudah keluar dari Minecraft. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja inventory atau penyimpanan dan juga cara untuk membuat alat atau benda. Pada tampilan layar ini, pada bagian bawah, itu terdapat 9 kotak yang namanya hotbar. Itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda yang diperoleh ketika explore di area ini dan kemudian kita mengambilnya. Selain itu, kita juga bisa menyimpan benda-benda itu ke dalam inventory. Nah,
ketika kita berkeliling pada area ini dan menemukan benda-benda yang sekiranya nanti bisa berguna untuk membuat suatu alat, maka perlu kita ambil dan nanti akan tersimpan pada hotbar ini. Nah, sebagai contoh, saya akan coba keliling untuk mencari sesuatu. Nah, ini ada pohon nih, akan saya coba tebang. Nah, ini ada balok, ini mau saya ambil, didekatin aja. Mana tadi? Oh ya, ini saya ambil karena saya sebelumnya sudah menyimpan benda semacam itu pada inventory, dia akan masuk ke inventory. Nah, dia akan masuk di sini. Tadi ada 9, sekarang jadi 10. Sekarang misalnya saya ambil benda yang belum ada. Misalnya saya coba ambil bunga ini, bisa enggak ya? Nah, ini ada bunga, saya dekati aja. Nah, bisa dilihat pada hotbar di bawah, pada kotak nomor 3 itu ada bunga. Itu adalah bunga yang barusan saya ambil. Kemudian cara memunculkan inventory atau semacam kantong-kantong penyimpanan gitu ya. Cukup tekan tombol E pada keyboard. Kemudian bisa dilihat ini yang paling bawah. Ini adalah hotbar yang tadi saya bilang untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda yang diambil ketika kita berkeliling atau mengeksplor lokasi. Nah, ini bisa dipindah ke bagian inventory di atas ini. Ini namanya inventory. Tetapi apabila kita sudah menyimpan satu barang di inventory dan kemudian kita menemukan barang yang sama lagi, itu akan otomatis tersimpan di sini, tidak perlu memindah. Cara memindahnya cukup klik di kotak di sini, tempat kita akan menyimpan. Jadi seperti itu. Kemudian, apa yang kita peroleh ini bisa digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Sebagai contoh, kita punya log, itu bisa untuk membuat apa saja, kita bisa cek di sini. Misalnya ini, saya klik ya. Nah, ini ada oak wood planks, itu bisa dibikin dari 10 oak log. Nah, kita tadi sudah memiliki 10 oak log, makanya ini bisa kita membuat oak wood planks. Tandanya bahwa benda itu sudah bisa dibuat, itu di sini alas atau dasarnya itu berwarna abu-abu. Apabila masih berwarna merah, itu belum bisa dibuat. Sebagai contoh, kalau saya klik ini. Nah, di sini warnanya merah, di sini warna merah, dan kita belum memiliki bahannya. Jadi kita belum bisa membuatnya. Kemudian sebagai contoh lagi, nah ini nih, ini berwarna abu-abu dasarnya. Kalau saya klik, dia membutuhkan oak log sebanyak 8 dan kita sudah memiliki. Otomatis di sini berkurang, tadi kan kita punya 10. Jadi seperti itu. Tetapi tidak semua benda-benda ini bisa langsung dibuat pada tampilan yang ini. Ada benda-benda yang harus dibuat dengan menggunakan crafting table. Nah, untuk itu kita perlu membuat crafting table. Kita cari crafting table itu di sini. Ini namanya crafting table. Saya klik. Nah, untuk membuat crafting table kita memerlukan 4 buah oak wood planks. Sementara kita belum memiliki, bisa dilihat ini warna dasarnya masih merah, jadi belum bisa dibuat. Jadi di sini kita bisa mencari benda-benda yang bisa digunakan untuk membuat suatu benda dan
benda hasil dari bikinan tadi bisa untuk membuat benda yang lain lagi. Karena di sini saya sudah memiliki crafting table, nanti saya akan bisa membuat benda-benda yang memerlukan crafting table. Sebagai contoh, di sini ada lime bed. Kalau saya klik, akan muncul notasi crafting table. Ini artinya bahwa untuk membuat lime bed, kita memerlukan crafting table. Caranya bagaimana? Caranya kita menuju ke crafting table yang sudah dimiliki terlebih dahulu. Ini saya close. Kemudian, nah saya tadi sudah membuat crafting table. Saya letakkan di sini. Nah, ini adalah crafting table saya. Setelah tanda plus ini saya arahkan ke crafting table, kemudian klik kanan. Akan muncul tampilan yang sama seperti tadi kita memunculkan inventory, tetapi ada sedikit perbedaan fungsi. Saya ke ini tadi ya, yang mau dibuat adalah line bed. Saya klik line bed. Nah, akan muncul tampilan di sini bahwa line bed itu bisa dibuat dengan memerlukan bahan-bahan ini. Sementara saya belum punya karena ini masih terlihat berwarna merah semua. Kita perlu mencari bahan-bahan ini bisa diperoleh dari mana. Misalnya ini ada lime wool. Lime wool itu kita cari di sini di mana ya, lime wool. Klik. Nah, ini lime wool. Saya klik lime wool untuk mengetahui lime wool itu bisa diperoleh di mana atau harus dibuat dari apa. Nah, ini lime wool. Ternyata dia harus dibuat dari lime dye dan magenta wool. Nah, ini dibuat dari apa? Mungkin bisa dilihat lagi. Misalnya ini magenta wool. Saya klik. Ternyata dia bisa dibuat dari yellow wool dan magenta dye. Nah, bahan-bahan ini perlu kita cari terlebih dahulu agar kita bisa memiliki bahan selanjutnya yang diperlukan untuk membuat ini tadi, lime bed. Jadi caranya seperti itu. Saya tutup. Kemudian kita kembali ke inventory. Nah, di sini perumpamaannya adalah ini itu semacam baris ya. Baris, ada kotak-kotak dari 1 sampai 9 untuk menyimpan benda-benda yang sudah ditemukan. Kemudian benda-benda ini bisa dipindah ke bagian atas, jadi yang namanya inventory. Kemudian selain itu, kita bisa juga menyimpan benda-benda ini dalam satu kotak yang namanya chest ini. Nah, ini kita buat terlebih dahulu. Caranya diklik saja, ini bisa dibuat dari apa. Oh, ternyata chest itu perlu dibuat dengan menggunakan crafting table. Berarti kita harus ke crafting table lagi. Crafting table, klik kanan. Kemudian saya cari chest. Nah, ini bisa dibuat dari 8 oakwood planks. Dan kebetulan saya juga sudah membuat chest. Kita lihat penyimpanannya bagaimana. Nah, ini chestnya, saya klik kanan. Nah, ini pada bagian atas ini ada chest, bisa untuk menyimpan yang sudah kita miliki. Caranya seperti ini. Jadi ini bisa dipindahkan antara ketiga tempat penyimpanan. Nah, demikian tadi caranya membuat alat-alat dari benda-benda yang kita temukan di area permainan ini. Kemudian, benda-benda itu atau alat-alat yang sudah dibuat itu bisa diletakkan pada area ini. Caranya, saya buka ini ya, chestnya, tempat menyimpan tadi. Kemudian di sini terlihat ada beberapa benda. Saya ambil ini, saya punya pagar. Saya ambil satu, saya taruh di hotbar. Karena yang akan terlihat ketika kita kembali ke area game itu adalah hotbar. Dah, ini sudah seperti ini. Saya ambil pagar satu, kemudian saya tutup. Nah, bisa dilihat pada bagian bawah hotbar itu sudah ada pagar. Saya ketik angka 3, maka sudah akan muncul pagarnya.
Kemudian tinggal ditaruh di satu tempat yang diinginkan. Saya keluar dulu untuk naruh. Nah, cara naruhnya dengan klik kanan. Nah, bisa dilihat ini pagarnya sudah berada pada tempat yang diinginkan. Demikian tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat alat atau benda dan juga menyimpan benda-benda atau alat-alat tadi. Ini tadi adalah kita bermain sendirian ya, kayak survival gitu. Nah, game ini juga bisa dimainkan secara bersama-sama. Misalnya kita sudah bermain dan kemudian pengen mengajak orang lain untuk bergabung dalam posisi seperti ini. Caranya tekan escape dulu, tombol escape pada keyboard. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, silakan klik pada bagian kanan ini. Nah, di sini ada tulisan Start Hosting. Nah, ini diklik saja. Kemudian di sini ada satu notifikasi bahwa ini akan start hosting. Apabila kita akan memulai hosting, maka kita akan dibuatkan kode untuk kemudian diberikan kepada orang lain, pemain lain yang diajak bergabung dengan dunia kita yang sudah dibuat. Nah, kalau kita setuju mau memulai untuk hosting, klik saja confirm. Nah, ini adalah join code-nya. Jadi ini kode yang harus diberikan kepada player lain atau orang lain yang akan diajak bergabung dan bermain bersama kita dalam dunia kita. Misalnya ini kodenya ada cake, kemudian carrot, ada carrot lagi, dan ini potion. Atau bisa juga orang lain itu bergabung melalui IP address ini. Jadi, nah, permainan ini bisa dilakukan atau bisa menampung sampai maksimum 30 pemain secara bersamaan. Sekarang saya akan mencoba bergabung dengan dunia yang sudah dibuat oleh player lain. Jadi dalam hal ini saya akan bermain bersama dengan player lain. Caranya klik join world. Kemudian masukkan kode yang sudah dikirimkan atau yang sudah kita dapatkan. Yang pertama agent. Kemudian yang kedua coki. Kemudian panda. Dan yang keempat adalah potion. Kalau sudah kodenya dimasukkan semua, klik confirm. Nah, ini menunjukkan world atau permainan yang sudah dimulai itu miliknya ini, hosted by. Ini adalah pemiliknya. Kalau sudah, klik confirm. Nah, ini ternyata ada satu dan lain hal, jadi tidak bisa connect. Klik OK. Kali ini saya yang akan membuat dunia untuk permainan. Nah, kemudian saya akan mengajak player lain untuk bergabung. Create new, kemudian new. Ini saya beri nama game 1. Saya pilih survival saja. Difficulty-nya saya pilih peaceful. Ini member, infinite. Oke, ini tidak saya ubah. Kemudian saya pilih host. Nah, sekarang ini adalah kodenya, akan saya kirimkan ke player lain. Potion, rail, kemudian rail lagi, dan terakhir Stave. Kita tunggu ada player lain yang bergabung pada dunia kita. Nah, ini sudah muncul ada player lain yang bergabung pada dunia yang sudah kita buat. Oke.
Nah, ini kita bisa main bareng. Nah, ini adalah pemain yang lain atau player yang lain sudah di sini. Sekarang cara memainkannya ya sama seperti ketika kita bermain game sendirian. Nah, jadi seperti itu caranya untuk bermain bersama dengan player yang lain. Selanjutnya saya akan menunjukkan tentang Classroom Mode pada Minecraft Education. Pada layar di mana kita tadi mendownload aplikasi Minecraft, kita scroll sampai ke bawah. Pada baris ini, saya akan memilih Classroom Mode yang untuk Windows, karena saya menggunakan Windows ya. Klik di sini, kemudian tunggu dia mendownload sampai selesai. Sesudah itu, saya buka. Kemudian ini siap untuk diinstal. Klik next. Ditunggu dulu proses menginstalnya. Nah, ini sudah selesai. Silakan klik finish. Nah, bisa dilihat pada desktop ini sudah muncul shortcut untuk Classroom Mode for Minecraft Education. Ini saya buka dengan klik saja. Kalau muncul seperti ini, klik Allow Access. Kemudian silakan sign in dengan akun yang tadi sudah digunakan untuk bermain Minecraft. Next. Masukkan passwordnya. Sign in. Nah, ini adalah tampilan Classroom Mode yang kita miliki. Kemudian ini ada muncul tulisan connect, kemudian ada angka. Ini di copy saja. Caranya dengan klik di sini, klik copy. Sesudah itu ini bisa di-minimize dulu, kemudian kita buka ke Minecraft Education kita. Silakan sign in dulu. Next. Masukkan passwordnya. Sign in. Sesudah itu langsung play saja. Saya lihat my word yang sudah ada. Saya masuk ke ini saja, latihan 1. Play. Klik allow access saja. Tunggu dia baru loading ya. Nah, terlihat pada layar ada press T ya. Jadi tekan tombol T. Nah, kemudian lihat di sini pada bagian bawah ada tempat kosong. Silahkan paste tadi kode connect yang sudah di copy dari kelas mode tadi, di paste di sini. Ctrl V. Nah, ini sudah muncul di sini. Sesudah itu tekan enter. Nah, ini kita sudah bisa terkoneksi dengan Classroom Mode. Nah, untuk itu kita bisa melihat tadi ya, tab Classroom Mode dengan tekan Alt Tab. Nah, ini adalah Classroom Mode kita. Di sini bisa dilihat ada garis 3 di pojok kiri atas. Kalau saya klik akan muncul beberapa pengaturan yang bisa dilakukan. Misalnya ini ada pause game for all players.
Ini kalau diaktifkan akan berarti gamenya akan berhenti dulu. Ada chat, ini bisa diaktifkan, bisa di off-kan. Nah, sekarang ini saya on-kan ya. Jadi semua pemain yang ada di sini bisa melakukan percakapan melalui chatting. Ini ada perfect weather, allow maps. Nah, ini semua bisa diatur untuk dinyalakan atau dimatikan dengan menggeser ini. Nah, ini kita geser untuk menyalakan atau mematikan. Kemudian pada bagian kanan, ini ada tertulis nama saya. Sebenarnya di sini nanti kalau yang bergabung bermain itu lebih dari satu orang, nama-nama pemain akan ada di sini. Misalnya kita bermain sama siswa. Nah, mereka akan muncul nama-namanya di sini. Kemudian kalau kita melakukan chatting, akan muncul tampilan di sini. Dan juga pada area ketika kita bermain dengan Minecraft. Nah, sekarang misalnya saya akan mengetikkan satu pesan. Nah, untuk memulai percakapan. Misalnya saya tulis selamat pagi anak-anak. Kemudian tekan enter. Nah, bisa dilihat pada bagian chat ini sudah muncul tulisan yang sama dengan yang saya ketikkan tadi. Dan ini saya sebagai guru, maka di sini tertulis teacher mengucapkan selamat pagi anak-anak. Apabila anak-anak sudah bergabung bermain bersama, lah mereka bisa membalasnya. Dan nanti balasan dari pesan mereka akan muncul di sini. Dan pada area itu nanti akan muncul sekilas. Coba saya lihat, oh udah hilang. Coba saya coba lagi ya. Alt tab. Misalnya saya akan tuliskan lagi, apa kabar kalian semua? Tekan enter. Bisa dilihat nih, muncul di sini pada pojok kiri atas. Jadi para siswa atau peserta lain atau pemain lain yang sedang bermain akan melihat, oh ada yang menyapa, ada yang sedang menuliskan pesan. Jadi seperti itu. Nah, demikian ini tadi tentang classroom mode yang bisa kita lakukan pada permainan Minecraft Education.